Malaikat Jibril selama Samiri tidur, dia memegang pena. Nah, penanya ini tidak seperti pena kita, tapi penanya itu kayak tongkat sihir. Nah, tongkat itu sebetulnya adalah pena yang digunakan Malaikat Jibril menuliskan beberapa panel prasasti yang isinya adalah pelajaran akidah tauhid untuk Samiri. Pena inilah yang kemudian diambil oleh Samiri. Dengan pena inilah dia mampu melakukan apa yang dia inginkan. Dia masuk ke tengah-tengah kaum Nabi Musa. Jumlah umat Nabi Musa saat itu 70.000 orang yang menyelamatkan diri dari Mesir, dari kejaran Firaun. Maka dia mampu mempengaruhi beberapa orang. Apa yang membuat kamu mendorongmu melakukan hal itu, hai Samiri? Kamu menyesatkan kaumku dan menyembah patung yang kau buat itu. Pergi kamu. Nabi Musa hanya mengusir si Samiri, tidak membunuhnya. Kenapa diusir tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Samiri sejak dipindahkan ke pulau Yaman yang tadi dinamakan Pulau Sokotra, ya, di sana dia tinggal dari usia 5 sampai 100 tahun. Kerjaannya adalah bangun, makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, tidur. Begitu sampai usia 100 tahun. Samiri, ya, dia tidak melakukan aktivitas lain. Ketika dia bangun, Malaikat Jibril sudah menyiapkan makanan dan minuman di sampingnya. Dimakan dia. Sampai usia 100 tahun baru dia melek, baru dia sadar, memikirkan tentang dirinya. Allah, di mana saya? Ternyata saya sudah sebesar ini. Tapi tidak ada siapapun kecuali dia dan binatang jasasa. Binatang jasasa Allah ciptakan, Allah lahirkan berbarengan dengan lahirnya Samiri. Karena tugasnya adalah untuk memata-matai Samiri, maka disebut jasasa, pemata-mata. Dan dia menghilang berbarengan dengan menghilangnya Dajjal, dan akan muncul lagi berbarengan dengan munculnya Dajjal. Malaikat Jibril selama Samiri tidur, dia memegang pena. Nah, penanya ini tidak seperti pena kita, tapi penanya itu kayak tongkat sihir. Nah, tongkat itu sebetulnya adalah pena yang digunakan Malaikat Jibril menuliskan beberapa panel prasasti yang isinya adalah pelajaran akidah tauhid untuk Samiri. Pena inilah yang kemudian diambil oleh Samiri. Dengan pena inilah dia mampu melakukan apa yang dia inginkan. Ya. Dan dengan pena itulah dia membuat patung anak sapi. Ya. Bagaimana caranya? Dia masuk ke tengah-tengah kaum Nabi Musa. Jumlah umat Nabi Musa saat itu 70.000 orang yang menyelamatkan diri dari Mesir, dari kejaran Firaun, sampai ke Padang Tih dan ke Palestina itu 70.000 orang. Include di dalamnya Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Yusha bin Nun atau Nabi Joshua kata orang Kristen. Ya, nah, maka dia mampu mempengaruhi beberapa orang dari pengikut Nabi Musa. Maka mereka mengeluarkan perhiasan mereka, dimasukkan pada kuali, dibakar. Nah, perhiasan itu pun dibentuk dengan kemampuan magicnya menjadi patung anak sapi. Jin masuk ke dalam patung anak sapi itu dan berkata, "Aku Tuhannya Musa," dan Musa telah lupa. Maka sujudlah mereka kepada patung tadi. Maka bertanya Nabi Musa, "Wa ma khatbuka ya Samiri?" Apa yang membuat kamu mendorongmu melakukan hal itu, hai Samiri? Kamu menyesatkan kaumku dan menyembah patung yang kau buat itu. Ya, patungnya diambilkan sama Nabi Musa, dihancurkan. Dihancurkan, udah pecah, pecahannya diambil, dibakar. Ya, dibakar, kemudian dibuang ke Laut Merah. Ya. Qala, berkatalah Samiri, basartu bimalam yubsiru, bimalam yabsuru. Aku mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Aku melihat apa yang tidak mampu mereka pandang, mereka lihat, bihi dengannya. Fagbatu qabdatan min athari rasul, maka aku mengambil sesuatu dari bekas sang utusan. Ar-Rasul di sini maksudnya Malaikat Jibril. Asari ini adalah bekas Malaikat Jibril, yaitu pena tadi. Ya, menurut ahli tafsir, fanabastuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Ya, aku mengambil segenggam dari jejak Rasul itu dan aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujuknya. Ya. Dengan pena tadi dia ambil tanah yang menjadi jejak Nabi Malaikat Jibril,
Malaikat Jibril, jejaknya diambil, dimasukkan ke kuali, maka dibentuk dengan kemampuan, dengan keinginan dia melalui pena tadi. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, ini kata Nabi Musa. Qala, Nabi Musa berkata, "Fadhhab, pergi kamu. Fa inna laka fil hayati an taqula la misasa." Sesungguhnya hakmu di dalam kehidupan dunia ini adalah la misasa. Jangan kau sentuh aku. Ya. Jangan kau sentuh aku. Artinya, jangan ada yang berani menyentuh aku. Karena sekali menyentuh aku, kata, maka dia akan terkena oleh sihirku. Maksudnya, pergilah tinggalkan aku. Biarkan aku berbebas semaunya. Itu kata si Samiri. Wa inna laka mau'idan lan tukhlafah. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan janji Allah yang tidak akan pernah terselisih. Artinya janji Allah itu pasti terjadi atas dirimu. Ya. Wangzur ila ilahika. Ya. Maka lihatlah Tuhanmu yang kamu tetap menyembahnya. Alladzi zalta alaihi akifan. Lanuharrikannahu thumma lanahsifannahu fil yammi nafsan. Tuhan yang kau sebut tadi, yang tetap tadi kau puja-puja, akan saya hancurkan dan akan saya bakar dan akan saya buang ke lautan. Itu kata Nabi Musa. Nah, Iwafillah, kemudian apa yang terjadi? Nabi Musa hanya mengusir si Samiri, tidak membunuhnya. Sementara kaum Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi ini harus bertaubat, dan taubatnya dibunuh oleh orang yang beriman, yang tidak menyembah patung anak sapi. Jumlahnya ribuan. Maka mereka yang menyembah patung anak sapi karena disesatkan Samiri ini dalam keadaan merunduk begini untuk dipenggal kepalanya. Yang masih hidup, mereka enggan, gak mau dipenggal, maka melawan, maka terjadilah perang dengan sesama umat Nabi Musa. Disitulah Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, cabut hukuman ini dari Engkau ya Allah. Andaikan Kau tuntaskan hukuman ini, maka habis umatku ya Allah. Maka hukuman itu pun dihentikan. Dan Allah mengampuni mereka yang telah bertobat, dan Allah memberikan pahala kepada orang beriman yang meninggal gara-gara melaksanakan hukuman tadi. Ini ada dalam tafsir firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya Bani Israel, adkuru ni'matallahi alaikum, fatubu ila barikum, faktulu anfusakum. Al-ayat. Nah itu kalimat faktulu anfusakum. Ayat ini dikeluarkan ketika Nabi Musa berfirman, bertaubatlah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Maksudnya, bunuhlah mereka yang menyembah patung anak sapi tadi. Coba, yang menyembah patung anak sapi gara-gara disesatkan Samiri dibunuh taubatnya, Samirinya tidak dibunuh, tapi cuma diusir. Jika ada orang yang ingin mengganggu, katakan, la misasa, jangan kau sentuh aku. Kenapa diusir tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Maka sejak saat itulah Samiri mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain. Maka bertemulah dengan para nabi sesudah Nabi Musa, hatta dengan Nabi Isa alaihissalam sendiri. Dan dia berganti-ganti nama, berganti-ganti kostum. Nah, di zaman Nabi Isa alaihissalam dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot.